kita tidak boleh mengecilkan kekhususan yang dimiliki baginda Nabi hanya sebatas di alam dunia. Maka dari itu para ulama ahlus sunnah wal jamaah secara ijma' mengatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun 'ala dawam. Podcast Tanjakan, tanya jawab dadakan. Mohon maaf yang berseberangan itu dia lebih kekeh dengan pendapatnya dan memang kalau itu ya nggak mau kalah gitu loh. Enggak, kita mengadakan podcast ini bukan kita mendukung apa yang sedang kita jalani dan menyalahkan orang lain, tidak. Hanya saja ini dasar yang kami lakukan. Agar kenapa? Kita kasihan dengan ente-ente semua. Jangan sampai kita mudah mengatakan orang sesat, orang musyrik, si fulan kafir. Sebab kenapa? Kalau kita menisbatkan sesuatu yang buruk kepada orang, nyumpahin orang, laknat orang, orang tersebut disayang oleh Allah, raja'at ila qailiha. Kalimat tersebut kembali kepada siapa yang ngomong. Mental balik. Yang namanya tawasul di luar bab doa itu dalam kehidupan selalu ada. Kita kalau meriang lari kemana berobat? Dokter. Saya langsungnya ke Allah. Dokter. Perantara bukan? Wasilah. Maka setiap perantara ini berpotensi untuk menjadi kesyirikan. Kalau nyari syirik, jauh-jauh ke kuburan. Makanya ngaji tauhid dimulai dari tujuan doror. Jauhar Tauhid Al-Hudud Syarqawi. Ngaji talaki ilmu guru yang benar dapatin ijazah kitab dulu. Ya. Jangan terjemahan Quran aja. Jangan belajar tauhid belum kitab ini belum kitab itu. Fulan sesat, fulan kafir. Masyarakat, Masya Allah. Jadi itu semuanya punya tarotip sebetulnya Ustaz ya. Iya betul. Nggak bisa langsung menyimpulkan. Nggak bisa acak-acakan. Iya, lompat-lompatan. Orang naik tangga jauh urutan. Yang kagak boleh itu dua yang tadi saya bilang. Kita mewajibkan orang lain bertawasul itu haram, kagak boleh. Mewajibkan. Atau kita mengkafirkan orang yang bertawasul itu nggak boleh. Karena beda antara tawasul dengan ta'abud. Kita nggak memungkiri nih, mohon maaf ya. Ya namanya manusia. Setiap posisi apapun kalau diisi aman makhluk yang namanya manusia, ya selalu ada oknum. Iya, betul. Enggak di kerjaan, enggak di dunia, enggak di agama, benar enggak? Kita pun tidak menyalahi, kita pun tidak mengingkari bahwasannya ada orang-orang yang menyalahi aturan dalam tawasul. Betul. Ya dulu kita mungkin pernah ngerasain tuh yang namanya orang ngelempar koin. Itu suul adab itu. Kita pun sepakat saat. Enggak boleh. Tahu tuh orang lihatnya mau ngapain? Mungkin dia ngelempar koin gopek baliknya 5 juta kali. Sobri. Ini Ustaz, kalau misalkan saya ini ya. Misalkan Pak Jimmy bukan saya ya. Kita tapi bentar. Hari ini ada yang berbeda. Ini boleh satu diam mulu nih. Ada apa? Dapat mic dia. Kasih dia. Bentar. Sebab semua alat ini punya beliau. Iya. Tapi beliau nggak dikasih mic. Kalau nggak dikasih, podcast ini selesai kita. Silakan Jimmy, lanjut. Lanjut silakan Pak. Kalau kita jadi begini, belum. Santai. Gasnya baru ditekan tuh, udah di rem tangan. Beranggapan diri kita ini merendahkan diri, sehingga kita perlu bertawasul. Artinya kita menganggap diri kita ini belum layak untuk berdoa langsung. Itu boleh nggak Ustadz? Jadi kita bertawasul itu karena kita menganggap kita sebelumnya masih jauh untuk berdoa atau segala macam itu, sehingga kita memerlukan perantara yang orang-orang alim tadi itu. Oke, baik. Jadi gini, sering dibilang ada istilah orang dalamnya Allah, bima'na orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena sepakat di antara makhluk-makhluknya Allah ada yang memiliki khususiyah dan juga maziyah. Artinya di antara kita ini banyak orang-orang yang kedudukannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengakui ketinggian makom beliau, kita pengen doa kita lebih cepat dikabul. Kalau seandainya kita berdoa juga diaminkan oleh beliau. Maka dari itu namanya bertawasul. Sebetulnya bahasa Betawinya gampang ya, kita ngajak doa bareng. Karena kan tadi dalam hadits yang mutawatir, Nabi Yuna Musa dan para anbiya selainnya itu sholat di kuburan mereka. Artinya para anbiya, para aulia itu tidak meninggalkan ibadah di alam barzah.
Mereka masih ibadah. Kalau kita bertawasul, ya, kita doa bareng dengan beliau, yang Allah pandang doa beliau. Allah. Masyhur di kalangan ulama-ulama tasawuf bahwasanya kalau kita berzikir, yang orang yang paling tinggi makomnya, ya segitu kualitasnya. Jadi kalau kita berzikir dengan para aulia, masya Allah pahalanya. Apaan tuh tasawuf nggak ada dalam Islam? Aduh. Kita kalau belum tahu sesuatu, belajar, bukan langsung mengkafirkan. Iya. Sekarang begini, ulama mengatakan man zada fi husnil khuluq zada fi tasawuf. Tasawuf itu bukan aneh-aneh. Orang yang bertambah budi pekertinya, akhlakul karimahnya, maka bertambah kesufiannya. Sufi, ya memang sekali lagi oknum selalu ada. Orang yang menganggap torikoh nggak perlu sholat, torikoh bisa terbang ke Bali bacok, berkarismatik. Lah bukan itu. Torikoh pure bicara masalah akhlak. Ya, sufi, kesufian, tasawuf bicara masalah akhlak. Nggak mungkin orang itu bisa mendapatkan satu karunia akhlakul karimah sedikit dari yang dimiliki baginda Nabi kecuali dengan tasawuf. Allah. Salah satunya apa? Bagaimana kita menghadapi hinaan, cacian. Tidak mungkin seseorang bisa menghadapi cacian makian kecuali Allah Ta'ala melindungi hatinya dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kita nggak benci kepada siapapun yang menghina kita, silahkan. Akan tetapi izinkan kami untuk memandang ente semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga cinta selalu menang dalam ujaran kebencian. Cie, baper. Jadi kita menindaklanjuti bertawasul kepada orang yang telah mati. Selain dalil daripada walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ada ayat juga wa'lamu anna fikum rasulullah, yang dimana para ulama mengatakan fi hayatihi wa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita tidak boleh membatasi khususiyah dan maziyah yang dimiliki Nabi Muhammad hanya sebatas hidup di alam dunia saja. Sementara kita banyak menemukan ayat Quran ataupun dalil dalam hadis ataupun secara ijma menunjukkan khususiyah yang dimiliki baginda Nabi sebelum beliau diciptakan, ketika beliau ada di alam dunia ataupun setelah wafat. Satu, kemarin kita udah nyampein beberapa ayat. Ada lagi. Ada ayat yang berbunyi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Yastaftihuna bima'na yastansiruna. Jadi dulu ada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraidah, itu mereka perang dengan musyrikul Arab. Ketika mereka perang, mereka bertawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsirnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tafsir Ibnu Katsir, tafsir An-Nasaiburi mencantumkan doa ini. Mereka berdoa, Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, tolongin kami dengan seorang nabi yang nanti akan dibangkitkan di akhir zaman. Allah. Padahal belum ada Nabi Muhammad. Belum diciptakan. Mereka mengetahui khususiyah yang dimiliki baginda Nabi dari kitab Taurat. Karena kitab Taurat sudah menggambarkan, mendeskripsikan, memberitakan kemuliaan sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Nggak terbatas dong. Ya. Apalagi ketika beliau hidup di alam dunia, kan? Belum lagi ketika ada munajat Nabi Ibrahim, ketika ada kalimat dalam ayat Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulam hum. Memang beliau secara zahir kalimat tersebut tidak mengandung tawasul, akan tetapi kalimat tersebut menunjukkan pengetahuan Nabi Ibrahim akan keutamaan Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Ta'ala mengabulkan doa tersebut bi bi'atsatis sirajil munir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitupun nanti ketika kita masuk ke alam kubur. Ketika kita masuk di alam kubur, sebelum kita ini ditanya man rabbuka wa man dinuka, itu dalam riwayat hadis dikatakan ma taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Kalau kita bisa mengenal baginda Nabi dalam arti kita punya ittisal, ketersambungan dengan beliau, tentu kalimat pertanyaan berikutnya aman, bisa kita tanya. Tapi kalau kita nggak punya ittisal, keterkaitan baginda Nabi Muhammad, pertanyaan apa yang bisa kita jawab? Sementara semua pertanyaan diajarkan jawabannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kembali, kita tidak boleh mengecilkan kekhususan yang dimiliki baginda Nabi hanya sebatas di alam dunia. Maka dari itu para
ulama ahlus sunnah wal jamaah secara ijma' mengatakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun 'ala dawam. Sesungguhnya baginda Nabi itu hayyun 'ala dawam, hidup terus-menerus. Dalam arti dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Nah, ya, itu kan kemarin udah kita sampaikan tuh. Jadi intinya kita tidak boleh mengecilkan kekhususan baginda Nabi hanya di alam dunia saja. Nanti bentrok lagi dengan hadis man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Ntar kalau baginda Nabi nggak bisa ngapa-ngapain di alam barzah, ntar yang datang ke mimpi seseorang, kalau orang itu soleh, orang itu punya ikatan dengan baginda Nabi, siapa? Iya kan? Ya. Nah, baru boleh dipotong. Udah kasihan udah. Ntar maju, ntar mundur, udah boleh dipotong. Pak Jimmy gimana? Kalau ini misalkan ada yang bertanya begini, kalau memang tawasul boleh, kenapa di zaman sahabat? Apakah ada contohnya? Seperti apa kita menjelaskannya, Ustaz? Oke, ketika ada pertanyaan apakah sahabat melakukan hal demikian, yakni bertawasul, sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin, kama qala Hafiz Ibnu Hajar fi Fathil Bari, itu ada seorang yang datang kepada kuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang kepada kuburan Nabi, beliau mengatakan istasqillaha li ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, tolong mintakan pertolongan kepada Allah supaya memberikan guyuran air kepada kami. Karena pacaklik. Fa innahum qad halaku, karena umat lagi susah nih. Ketika beliau mengatakan hal demikian, kemudian orang tersebut tertidur dan bermimpi. Beliau bermimpi bertemu baginda Nabi, menitipkan salam kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, kemudian memberikan kabar gembira bahwasanya umat ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika orang ini menyampaikan berita tersebut kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab menangis dan tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau seandainya kita menolak ini, kita menolak Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita menolak Ibnu Abi Syaibah yang mengatakan isnad hadis ini sahih. Ya kalau memang lebih alim dari Ibnu Hajar ya sekali lagi nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi ya saya nyerah kalau sama Ibnu Hajar, taslim. Kita siapa? Kamu siapa? Sebagaimana dalam Sahihul Bukhari ketika Sayyidina Umar ibn Khattab bertawasul kepada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, bukan berarti beliau itu melarang bertawasul kepada baginda Nabi ba'da intiqalihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu menunjukkan satu, kemarin kita bahas kebolehan bertawasul kepada selain baginda Nabi. Ya kan? Yang kedua, Sidi Syekh Abdullah ibn Shadiq Al-Gumari mengatakan ketika Sayyidina Umar ibn Khattab meninggalkan tawasul kepada baginda Nabi, bukan berarti itu menjadi sebuah larangan, karena baginda Nabi pun banyak meninggalkan perkara mubah, tapi itu tidak menjadi haram untuk umat. Makanya kaidah usul fikih sangat penting sekali. Ya, kaidah usul fikih sangat penting sekali kalau kita, ya sekali lagi, kalau kita mendengar sesuatu yang asing di telinga kita, bisa jadi itu bukan perkara baru yang dilarang dalam agama kitanya aja belum tahu. Orang yang nggak akan pernah berkembang kalau orang itu nggak pernah mau belajar sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya boleh nggak Ustaz memahami ayat atau hadis secara tekstual saja Ustaz? Secara sejarah memang ada sahabat yang memahami suatu hadis secara tekstual saja. Ketika Nabi SAW menganjurkan sholat asar di Bani Quraidah. Nah, satu kaum berpendapat, wah kita jalannya mesti buru-buru nih, ya kan. Satu lagi, kita boleh meninggalkan sholat asar kalau kita nggak nyampe di Bani Quraidah, begitu. Nah, maka dari itu kekeliruan terbesar yang terjadi yang menimpa umat ini kalau kita memahami agama secara tekstual saja. Kita mau paham Quran, minimalnya kita ngerti ilmu asbabun nuzul. Minimalnya kita ngerti ilmu munasabatul ayah. Minimalnya kita ada basic balaghah. Minimalnya nahwu shorof. Belum lagi ditunjang dengan ilmu pengetahuan dalam hadis, mustalahul hadis, ilmu tauhid, akhlak dan selain-lainnya. Ya kalau kita modal terjemahan sekarang begini, yas'alunaka 'anil mahid. Ayo, itu apa? Qul huwa adzan fatazilun nisa. Wa mana hadhil ayah? Enggak. Kita memahami tekstual, oh berarti kita nggak boleh dekat-dekat sama perempuan yang lagi haid. Justru itu ayat turun sebagai pembelaan Allah kepada kaum wanita yang ditindas karena kondisi mereka sedang haid.
Kalau kita minimalnya kita ngaji at-tibyan fi ulumil Quran, at-tibyan fi adabi hamalatil Quran, itu nanti kita ketemu bab ada ayat yang tidak bisa difahami kecuali dengan memahami asbabun nuzul. Sekarang begini, ulama-ulama di zaman ini begitu hebat, luar biasa. Ada yang mereka tafaqquh fil Quran, ada yang tafaqquh fil hadis, ada yang tafaqquh fit tauhid, ada yang tafaqquh fit tasawuf, yakni fil akhlak. Kita mau nyalain mereka dengan modal terjemahan Quran. Nah, sedangkan sering banget jargon mari kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Ente dari musola ini ke rumah lewat mana? Lewat situ jalan sebelah kiri. Ada jalan apa namanya nih Pak Jim? Jalan Al-Khairat. Jalan Al-Khairat. Bisa nggak ente dari sini pulang ke rumah tanpa melalui jalan Al-Khairat? Nggak bisa. Kita kan nggak bertetangga sama baginda Nabi. Tidak sezaman dengan baginda Nabi. Iya kan? Mau nggak mau cara kita kembali kepada baginda Nabi adalah kepada orang-orang yang menyaksikan hidup baginda Nabi. Kita butuh para ulama, kita butuh para imam, kita butuh tabi'in, kita butuh para tabi'in, kita butuh para sahabat. Baru kita bisa sampai kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita langsung lompat ke baginda Nabi, gimana caranya? Selain kita perlu bersanad dengan para guru. Nah, al-isnadu minad din laula al-isnad laqala man syaa bima syaa. Ya memang kan banyak berpendapat ya. Kita kembalikan lagi kepada sunnah dan hadis gitu. Sekarang begini, kita hidup di zaman ini udah enak banget. Yes. Urusan tauhid kita ngaji dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dasarnya. Dalam fikih kita pakai mazhab Syafi'i. Ibaratnya gini, kita beragama sebagai umat akhir zaman ini ibarat nasi goreng yang tadi kita makan. Ya, ibaratnya kita udah disediakan nasi goreng, tapi kita malah milih nanam padi. Padahal harusnya nanam jagung aja kan. Harusnya kan ya tahun baru nanam jagung laku. Jadi kita beragama sebagai umat akhir zaman ini kita sudah tinggal menikmati saja. Adapun perjuangan untuk berijtihad, istinbat daripada para ulama sudah dilakukan luar biasa oleh ulama-ulama kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang tinggal ngamalin doang, kita ngelawan hawa nafsu, itu tugas kita. Iya betul. Dan hawa nafsu pengen buru-buru menghina tuh. Balik lagi, semua itu perangkatnya adalah tolabul ilmi. Yap, betul. Makanya kayaknya selanjutnya kita bahas tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Iya, karena kan mungkin karena kita ini menyalahkan sesuatu karena kita belum tahu ilmunya. Betul. Nah, gitu. apalagi kalau misalnya gini Sat, dia apa namanya menuntut jangan dong kemakan ntar. Nah, memahami masalah problematika Sat dalam hal matematika. ibadah, bukan beda-beda. Nah, ini kalau misalnya ada orang mengatakan ngapain kita harus bermazhab gitu. Nah, sedangkan gini nggak sih Sat, kalau misalnya mereka itu mengeluarkan fatwa ataupun masalah hukum, pasti kalau kita rujuk ke ulama 4 mazhab itu nempel semua Sat hukum situ. Artinya ya ngerujuk situ-situ lagi. Cuma merekanya tidak mau membuka, begitu nggak sih Sat? Jadi gini, salah satu tanda kita berada di pemahaman yang keliru, kita akan mendapati suatu kejanggalan dan kebuntuan dalam rukun agama, baik dalam tauhid, fikih ataupun akhlak. Seperti apa contohnya? Maksudnya tuh Tat, gimana maksudnya tuh? Kita buntu dalam memahami kamaliyah Allah dalam ilmu tauhid sehingga memaksa pemahaman kita untuk menempatkan Allah di arsy. Allah. Kita buntu dalam masalah fikih, kita akan banyak menemukan masalah-masalah problematika yang tidak akan ditemukan kecuali jawabannya ada pada a'immatul madzahib. Dan kita suatu saat kalau berada di pemahaman yang keliru, kita akan berbenturan dengan kebuntuan akhlak. Kita nggak bisa menahan lisan kita untuk cepat-cepat menghina orang. Ya kan ada ayatnya. Janganlah kamu ngolok-ngolok satu kaum karena belum tentu kamu lebih baik dari Iya, betul. Ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kita dikatain orang. Yang penting kita jangan ngatain betul. orang. Tumben dia agak diam ini. Iya. Seru saya dengerinnya. Karena Kesian beliau, asik. enggak Saya kalau tadi. menikmati itu jarang ngomong. Kalau udah menikmati apa yang disampaikan Ustadz dan seru menurut saya dan manfaatnya banget gitu ya. Udah jadi suruh ngomong, udah jadi suruh ngomong. Asik ngeliatnya gitu. Jadi enjoy ngeliatnya, demen Untung aja, saya di senang. seberang sini. Ngeri amat. Allah. Dia demen sama saya. Enggak, bukan. Kalau saya di enggak. situ ya. Jadi penjelasan itu emang dia tadi cukup dengerin dalam. sambil saya dengerin ke sini netesin air mata. Iya. Kok kesini sih? Enggak, cuma kok dari telinga keluarnya. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah penting menuntut ilmu. Jadi kalau teman-teman mau belajar ilmu agama, terutama harus punya guru yang bersanad dan jelas kepada siapa beliau mengajar dan belajar. Iya. Gitu. Jadi kita jangan asal mencari guru yang bisa justru malah
membuat pemahaman kita semakin mengecil gitu. Karena memang ilmunya itu luas, ilmu Allah itu sangat luas dan banyak. Berlapang-lapang datang ke majelis kalau kata Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 gitu kan. Ya. Karena kita perlu bersanad. Kita ngaji tuh pulang salaman dengan guru gitu. Masa kita jadi jamaah Al-Yutubiyah, muridnya Ustazah Meta Ai. Ya, Meta Ai. Kita mau salaman gimana gitu? Ya, jadi itulah pentingnya kita ngaji harus punya guru. Jadi guru itu bukan hanya di YouTube ya. Jadi kalau bisa bertemu langsung biar kita bisa tanya jawab, sharing biar bisa lebih jelas, dan juga pilih gurunya juga harus yang jelas juga sanadnya. Jangan yang asal gampang mengkafirkan dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan nggak ada. Yang lebih mahal sih banyak, tapi yang lebih bagus nggak ada. Itu kayak suatu brand tertentu tuh ya. Moto dari brand suatu tertentu ya. Intinya yuk ngaji yuk Yes. gitu. Kalau YouTube AI segala macam Meta itu buat referensi doang. Nanti ketika kita bertemu dengan guru bisa kita tanyakan gitu. Biar kita nggak tersesat gitu. Jadi itulah teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini dari episode dan berikutnya mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan kita bisa lebih memahami makna dari tawasul itu sendiri. Pak Denny. Iya. Ngomong. Intinya nggak bosan-bosan saya yuk tolabul ilmi, jangan ketika udah pernah ngaji gitu, udah paham. Iya, belum tentu ilmu Allah tuh luas. Seberapapun kamu ngaji seumur hidup nggak akan bisa kamu tahu semua ilmu Allah. Bukan begitu Ustadz? Betul. Ya, jadi intinya teman-teman semuanya itu tadi intinya. Karena ngaji gitu ya. Biar pemahaman kita tentang agama makin luas dan iman Islam kita makin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kita minta pesan-pesan buat kita semuanya agar kita bisa lebih baik lagi dalam hal ibadahnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast malam hari ini, kita bukan dalam rangka mematahkan suatu pendapat, tidak. Kita tidak merendahkan suatu pemahaman, tidak. Namun kami hanya menyampaikan apa yang menjadi dasar amaliyah yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita ini memahami dalil sampai berefek kepada perilaku kita. Agama ini bukan hanya sekedar kita hafal tentang dalil, bukan tentang sebagaimana dalamnya pemahaman kita dalam mentafsirkan dalil, tapi bagaimana efek dari pengetahuan kita terhadap dalil dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Amaliyah yang kita amalkan. Perbedaan ini sudah terjadi bertahun-tahun, berabad-abad malah. Bukan dalam waktu yang sedikit. Namun sebelum kita sudah banyak ulama-ulama yang begitu hebat, namun tidak mampu memberhentikan perdebatan semacam ini. Yuk sama-sama kita fokus kepada kehidupan umat. Bagaimana kita memajukan ekonomi umat, bagaimana sekarang kita ini membuat agama ini terlibat dalam rumah tangga setiap muslim. Itu yang kita kalau kita ribut masalah tawasul, bicara masalah orang-orang saudara-saudara kita banyak yang bunuh diri gara-gara judi online. Orang-orang saudara-saudara kita banyak yang rumah tangganya pada hancur. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita ulama yang harusnya menyampaikan itu kepada umat. Kalau kita ribut mulu, mau kapan? Ya, maka dari itulah kita bawakan perbedaan pendapat ini dalam bingkai akhlak, dalam bingkai tasawuf supaya kita adem. Amin. Ya mudah-mudahan adem, tidaklah lagi saling bersinggungan. Gitu ya. Ingat satu pesan Nabi Muhammad. Tinggalkan debat meskipun kau benar. Betul. Jadi tapi begini, lebih baik terjebak hujan teman-teman daripada terjebak rasa nyaman namun cuma sebatas teman. Ini kata-kata supir nih. Oh iya benar. Beliau mendapat orang jalan. Oke. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah selesai sudah podcast kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan pesan kesimpulan dan lain sebagainya bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih udah menonton channel kita. Jangan lupa tonton terus di episode-episode berikutnya dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.